Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tuzkiroh, mahasiswi PGMI Banjarbaru semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pembelajaran Pendekatan Terpadu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian pembelajaran pendekatan terpadu, yaitu merupakan salah satu model pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pendekatan terpadu. Yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur. Yang keempat, menumbuh kembangkan keterampilan sosial. Yang kelima, meningkatkan gairah dalam belajar. Dan yang keenam adalah memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang ketiga adalah fungsi pembelajaran pendekatan terpadu, yaitu satu, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan. Yang kedua, peserta didik dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Yang ketiga, dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Yang keempat, pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi. Yang kelima, memberikan penerapan-penerapan dunia nyata. Dan yang terakhir, yang keenam adalah penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. Selanjutnya, yang keempat adalah jenis-jenis metode dan strategi pembelajaran pendekatan terpadu. Satu, jenis-jenis metodenya. Yang pertama ada model pembelajaran jaring laba-laba atau whitebed. Model jaring laba-laba atau whitebed merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dengan menemukan tema yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran terkait. Yang kedua adalah model pembelajaran keterhubungan atau connected. Model ketergantungan model pembelajaran terpadu secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu mata pelajaran. Yang ketiga adalah model pembelajaran keterpaduan atau integrat. Model keterpaduan merupakan model yang dirancang dalam kurikulum 2013. Bentuknya yang menumpang tindihkan beragam aspek kompetensi yang hendak dicapai menjadi karakteristik dari kurikulum ini. Pada tahun ini, pemerintah mulai merencanakan pemerataan pemakaian kurikulum 2013 sehingga dapat diperkirakan dua mode sebelumnya, yaitu model jaring-jaring laba-laba dan keterhubungan akan digantikan dengan model integrat di masa yang akan mendatang. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran pendekatan terpadu. Ada dua. Yang pertama ada integritas melalui pemaduan siswa. Cara ini memadukan beberapa kelas menjadi satu kelas, sehingga satu pembelajaran kelas diikuti oleh lebih dari satu tingkatan usia siswa. Dan yang kedua adalah integrasi materi atau mata pelajaran. Cara ini memadukan materi dari beberapa mata pelajaran dalam satu kesatuan kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah tahapan yang dilakukan dalam pembelajaran pendekatan terpadu, yaitu yang pertama, memilih tema. Memilih tema terpadu dapat bersumber dari minat anak, peristiwa khusus, kejadian yang tidak terduga, materi yang dimandatkan oleh lembaga, orang tua, dan guru. Kemudian yang kedua adalah penjabaran tema. Tema yang sudah dipilih harus dijabarkan ke dalam subtema dan konsep-konsep yang dilakukan di dalamnya terkandung istilah, fakta, dan prinsip, kemudian dijabarkan ke dalam bidang-bidang pengembangan. Yang ketiga adalah perencanaan. Perencanaan harus dibuat secara tertulis sehingga memudahkan guru untuk mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh. Yang keempat adalah pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, lakukan dan kembangkanlah kegiatan belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Dan yang terakhir, yang kelima adalah penilaian. Penilaian dilakukan pada pelaksanaan dan akhir kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk mengamati proses dan kemajuan yang dicapai anak melalui kegiatan pembelajaran terpadu. Berikutnya, yang keenam adalah hubungan pembelajaran pendekatan terpadu dengan komunikasi secara efektif. Dalam pembelajaran pendekatan terpadu, beberapa mata pelajaran tergabung di dalam tema. Pendidik harus menghubungkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, sesuai dengan penerapan dunia nyata. Maka, kemampuan pendidik dalam berkomunikasi harus ditingkatkan secara efektif. Tidak hanya itu, kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi pun harus dikembangkan untuk membentuk pengetahuan berdasarkan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman dalam kehidupan. Baiklah, yang terakhir adalah materi yang akan saya pilih dalam pembelajaran pendekatan terpadu, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia pada kelas 5. Di sini menggabungkan beberapa mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Sebagaimana dalam tujuan pembelajaran, yaitu 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, peserta didik dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Ini adalah pembelajaran IPA. Dan selanjutnya adalah dengan kegiatan membaca, peserta didik dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya, yaitu pada awalnya pendidik mengkondisikan peserta didik secara klasik dengan mendeskripsikan ilustri gambar dan percakapan yang merangkum kompetensi-kompetensi yang dipelajari. Kemudian, peserta didik mengamati gambar dan percakapan tentang organ gerak hewan dan manusia. Dan yang terakhir adalah peserta didik mengamati dan menganalisa gambar dan percakapan secara cermat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.